Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 5B akan menjelaskan mengenai evaluasi CIPP dalam program pendidikan kecakapan wirausaha desain grafis di Lembaga Kursus dan Pelatihan Insan Al-Faizin, Desa Saruni, Kabupaten Pandeglang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi program pendidikan luar sekolah yang diampu oleh Ibu Ila Rosmilawati PhD dan Pak Muhammad Fikri Tanzil Mutakin MPD. Dan adapun anggota dari kelompok 4, yang pertama ada Devia Maherani dengan NIM 222119009, yang kedua ada Riki Ardian Saputra dengan NIM 222119028, yang ketiga ada Vivi Dwi Irawan dengan NIM 222111957, dan yang terakhir ada Namira Putra Ramadhani dengan NIM 222119004. Pendidikan non formal diperluas menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, Kelompok Belajar, Majelis Taklim, Satuan Pendidikan Sejenis, serta Lembaga Kursus dan Pelatihan. LKP atau Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagai salah satu satuan pendidikan non-formal yang harus dikelola dengan sungguh-sungguh agar mampu menghasilkan output berkualitas. Terlebih kita memahami bahwa latar belakang peserta didik atau warga belajar pendidikan non-formal sebagian besar adalah mereka yang memiliki ekonomian yang kurang. Mereka tidak berkesempatan melanjutkan pendidikan formal karena biaya, dan beberapa di antara mereka peserta didik putus sekolah formal dan pengangguran. Lembaga Kursus dan Pelatihan Insan Al-Faizin berawal dari yayasan yang dinamakan dengan Insan Al-Faizin. Yayasan Insan Al-Faizin ini dibagi menjadi beberapa fokus. Yang pertama ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, kedua ada Taman Kanak-Kanak atau TK, dan yang ketiga ada Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP. Lembaga Kursus dan Pelatihan Insan Al-Faizin berasal dan berdiri sejak tahun 2019, dan Lembaga Kursus Pelatihan ini memiliki beberapa program, yaitu budidaya ikan lele, program pendidikan kecakapan, wirausaha desain grafis, pelatihan desain grafis, dan memiliki pelatihan seperti Microsoft Office. Nah, kegiatan tersebut dilakukan secara online maupun offline. Dari visi dan misi Lembaga Kursus dan Pelatihan Insan Al-Faizin ini adalah menyediakan lahan dalam membekali keterampilan dan wadah bagi masyarakat yang benar-benar mau dan ingin berkembang dalam dunia digital, dunia usaha, dan dunia industri. Nah, lembaga kursus ini dibuka untuk umum. Lalu, Lembaga Kursus dan Pelatihan Insan Al-Faizin ini juga menyediakan pelatihan-pelatihan yang dilihat dari analisis kebutuhan masyarakat, terutama dari kebutuhan masyarakat yang terdekat atau sekitar. Perencanaan program PKW desain grafis di LKP Insan Al-Faizin. Berdasarkan hasil penelitian kami di LKP Insan Al-Faizin, didapatkan hasil wawancara bahwasanya proses perencanaan program PKW desain grafis dimulai dari tahapan, yakni yang pertama yaitu melihat kebutuhan masyarakat sekitar. Yang kedua, menentukan tujuan program, yaitu program tersebut bertujuan untuk menanamkan jiwa kreativitas dan keterampilan masyarakat, khususnya pemuda sekitar LKP. Yang ketiga, mengajukan proposal program PKW kepada pemerintah, yakni kepada Dirjen Pendidikan Vokasi untuk mendapatkan dana pelaksanaan program desain grafis. Yang keempat, yaitu tahapan terakhir melaksanakan program PKW. Terus selain itu, tahapan perencanaan di atas perlu diketahui bahwa di aspek perencanaan program juga membahas mengenai yang pertama ada rekrutmen, yang kedua kurikulum, yang ketiga lama belajar, yang keempat warga belajar, yang kelima metode pembelajaran, dan yang terakhir sarana belajar. Pelaksanaan program PKW desain grafis di LKP Insan Al-Faizin. Berdasarkan hasil wawancara dalam pelaksanaan program PKW desain grafis di LKP Insan Al-Faizin, yaitu melalui pembelajaran teori,
pembelajaran praktek, dan pembelajaran pemasaran untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan berwirausaha bagi peserta didik dalam pelatihan. Adapun dalam pelaksanaan pembelajarannya, LKP Insan Al-Faizin ini menggunakan 3 jenis pembelajaran, yaitu yang pertama pembelajaran teori, yang kedua pembelajaran praktek, dan yang terakhir yaitu pembelajaran pemasaran. Hasil program PPK Desain Grafis di LKP Insan Al-Faizin. Yang pertama, ada peningkatan pengetahuan. Setelah mengikuti pelatihan desain grafis, terjadi peningkatan pengetahuan warga belajar mengenai cara pembuatan desain grafis dan penggunaan aplikasi desain grafis CorelDRAW. Yang kedua, ada peningkatan keterampilan. Peningkatan keterampilan ini dilihat dari beberapa tes praktek desain grafis harian. Implementasinya yaitu para tutor memberikan latihan desain grafis dan melihat seberapa mahir dan kreatif desain warga belajar mengoperasikan aplikasi CorelDRAW yang warga belajar ciptakan. Yang ketiga, ada peningkatan sikap. Peningkatan sikap ini dilihat dari sikap warga belajar berpikir dan memanfaatkan peluang usaha produk atau jasa setelah mengikuti pelatihan desain grafis ini. Evaluasi konteks. Evaluasi konteks ini dilakukan untuk mengetahui apakah program yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga belajar atau peserta didik yang akan mengikuti program tersebut. Apakah keputusan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan program yang telah direncanakan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Dan apakah tujuan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan warga belajar? Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang kesesuaian program dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga program tersebut. Hasil yang kami dapatkan berasal dari wawancara, observasi, serta dokumentasi yang kami dapatkan di lapangan. Bahwa tujuan program PKW ini sendiri ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga belajar masyarakat itu sendiri, serta untuk membekali keterampilan dalam membuka usaha sendiri. Serta tujuan dari warga belajar yang mengikuti program PKW Desain Grafis di LKP Insan Al-Faizin sendiri adalah untuk memiliki kemampuan serta keterampilan yang dapat mereka gunakan untuk membuka usahanya sendiri atau memberikan mereka bekal sebelum memasuki dunia usaha atau dunia industri. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang telah ditetapkan oleh LKP Insan Al-Faizin sendiri dalam program yang dilaksanakan telah sesuai dengan kebutuhan apa yang diharapkan oleh warga belajar yang mengikuti program PKW Desain Grafis di LKP Insan Al-Faizin tersebut. Pembahasan hasil evaluasi program PKW Desain Grafis di LKP Insan Al-Faizin. Yang pertama ada evaluasi konteks. Evaluasi konteks dalam program PKW Desain Grafis di LKP Insan Al-Faizin sendiri digunakan untuk mengetahui program yang dilakukan dan telah direncanakan tersebut apakah akan sesuai dengan kebutuhan calon warga belajar yang akan mengikuti program, dan apakah keputusan yang dirancang akan sesuai dan memenuhi kebutuhan program beserta kebutuhan peserta didik, dan juga apakah tujuan yang ditetapkan oleh LKP ini akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh warga belajar dalam mengikuti program tersebut. Dari hasil yang kami dapatkan bersumber dari wawancara, observasi, serta dokumentasi yang kami lakukan di lapangan, kami mendapatkan bahwa program PKW ini memiliki tujuan dalam melaksanakan programnya adalah untuk memenuhi kebutuhan warga belajar serta meningkatkan keterampilan warga belajar yang nantinya akan dapat digunakan oleh warga belajar sebagai bekal membuka usahanya sendiri. Serta tujuan dari warga belajar sendiri pun dalam mengikuti program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya yang akan digunakan sebagai bekal hidup untuk membuka usaha atau bekal memasuki dunia kerja seperti dunia usaha ataupun dunia industri. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari LKP sendiri selaras dengan tujuan warga belajar dalam mengikuti program. Evaluasi masukan atau evaluasi input dalam program PKW Desain Grafis di LKP Insan Al-Faizin. Sebelumnya, evaluasi masukan adalah evaluasi yang dilakukan dalam hal mengenai pendukung proses terlaksananya suatu program. Evaluasi masukan dalam
program PKW Desain Grafis di LKP Insan Al-Faizin ini meliputi beberapa hal, yakni karakteristik warga belajar, karakteristik tutor, kurikulum, pendanaan, serta sarana dan prasarana. Karakteristik warga belajar yang mengikuti program PKW Desain Grafis ini adalah dari tingkat pendidikannya, usianya, serta motivasi warga belajar dalam mengikuti program PKW Desain Grafis di LKP Insan Al-Faizin tersebut. Yang kedua, ada karakteristik tutor. Karakteristik tutor dalam program ini dilihat dari tingkat pendidikannya serta dilihat dari pengalaman kerja yang telah dilaluinya. Dan tutor yang melaksanakan kegiatan atau yang membimbing program PKW Desain Grafis ini di LKP Insan Al-Faizin tersebut berasal dari SKB serta dari pelaku usaha yang telah bersertifikat. Yang ketiga, ada kurikulum. Kurikulum yang digunakan dalam program PKW Desain Grafis ini juga sesuai dengan petunjuk teknis dari 8 standar nasional pendidikan. Yang keempat, ada pendanaan. Pendanaan dalam program PKW Desain Grafis ini didapatkan dari pendanaan pemerintah yang didapatkan karena LKP mengajukan pendanaan sebelum melaksanakan program. Yang kelima, ada sarana dan prasarana, yakni sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh LKP cukup lengkap dan memadai dalam memenuhi kebutuhan program. Tapi ada satu kekurangan yang LKP miliki, yakni kekurangan dalam hal tempat untuk pelatihan program. Selanjutnya ada evaluasi proses program PWK Desain Grafis di LKP Insan Al-Faizin. Pada evaluasi proses ini akan menjelaskan tentang aktivitas warga belajar, aktivitas tutor, strategi pembelajaran, dan partisipasi warga belajar dalam mengikuti program yang dilaksanakan. Dari hasil penelitian bahwa aktivitas warga belajar berjalan dengan sesuai jadwal yang ada. Hal itu diutarakan oleh tutor dan pengelola. Kemampuan warga belajar menjadi penilaian bagi tutor. Menurut hasil evaluator pemahaman, warga belajar itu berbeda-beda skala waktunya, sehingga tidak efektif seperti yang ditargetkan. Ada juga warga belajar yang merasakan bahwa mereka tidak perlu memahami teori sehingga melama untuk mengikutinya, dan ada juga warga belajar yang memahami teori secara praktek. Evaluasi produk program PWK Desain Grafis di LKP Insan Al-Faizin. Evaluasi produk merupakan tahap akhir dari serangkaian evaluasi program. Dalam evaluasi ini akan menjelaskan tentang ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh program, hasil belajar yang warga belajar hasilkan, dan membahas tentang dampak dari program yang telah dilaksanakan. Penilaian keberhasilan suatu program akan dapat dilihat dari ketercapaian tujuan program. Apakah tujuan yang ditetapkan sudah dapat tercapai atau belum? Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, tujuan dari program PWK Desain Grafis di LKP Insan Al-Faizin sudah tercapai dan sudah sesuai dengan kebutuhan warga belajar. Program telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pengelola LKP Insan Al-Faizin. Berdasarkan hasil yang telah evaluator lakukan di lapangan, penelitian evaluasi produk yang dihasilkan oleh LKP Insan Al-Faizin, program yang diselenggarakan sebaiknya tetap dijaga keberlangsungan programnya agar dapat memberikan bekal kemampuan kepada warga belajar. Hasil yang diperoleh warga belajar setelah mengikuti program ini adalah warga belajar memiliki kemampuan desain grafis, warga belajar tahu tentang dunia digital terutama desain grafis, warga belajar bisa mengoperasikan mesin, bertambah kemampuan dan keterampilan dalam bidang desain grafis, dan juga warga belajar bisa membuka usaha percetakan sesuai dengan tingkat kursus yang diambil. Bagi orang-orang yang punya keinginan tinggi, terus tidak punya keahlian, tidak punya skill apapun, salah satunya lebih baik ngambil lembaga kursus. Perkenalkan, ini adalah workshop saya. Ya awalnya sih saya putus sekolah. Ya saya dilahirkan dari keluarga yang
pas-pasan lah untuk ekonominya gitu. Jadi saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah, di situ saya cuma sebatas lulusan SLTP. Nah, di situ saya berpikir, saya punya cita-cita pengen berwirausaha. Kebetulan ada yang nawarin pekerjaan sebagai office boy di tempat kursus komputer. Nah, di sela-sela waktu kosong saya bekerja di situ, saya juga ikut kursus komputer di situ. Nah, di situ saya belajar desain grafis, Photoshop, sama Corel. Nah, alhamdulillah dengan modal ilmu desain grafis itu saya bisa merealisasikan usaha yang saya cita-citakan. Jadi hasil desain grafis itu saya aplikasikan ke pembuatan tenda seperti ini. Kini Agus bisa tersenyum bangga. Bekal ilmu yang didapatnya di tempat kursus telah memberi banyak solusi dalam hidupnya. Alhamdulillah nikah udah tercapai, terus workshop juga alhamdulillah sudah dibangun rapi, tempat tinggal juga alhamdulillah udah dibangun, terus juga untuk aset yang lainnya seperti kendaraan juga alhamdulillah, terus ya seperti aset yang lain ada kebun juga lah sedikit. Terus yang paling membanggakan ya saya bisa ngebantu keluarga saya, intinya sih ngebantu kedua orang tua saya. Modal saya untuk merintis usaha ini punya modal 20 juta. Alhamdulillah dari modal yang 20 juta itu nyampe sekarang sudah terganti dan berlipat-lipat kali lipat dari situ, ya kurang lebihnya sih sekitar 1 miliar udah saya capai. Untuk lembaga kursus itu emang sangat membantu, terutama bagi orang-orang yang putus sekolah, bagi orang-orang yang belum punya keahlian apapun, bagi orang-orang yang belum punya pengalaman apapun. Nah, di situ bisa dipelajari di lembaga kursus gitu. Soalnya kalau kita belajar di lembaga kursus itu lebih mendetil hasilnya gitu. Bisa punya skill dari ilmu komputernya, kita punya skill dari prakteknya, langsung ke lapangan gitu. Itu sih emang sangat bermanfaat banget gitu. Sebagai seorang alumni, Agus sudah membuktikan bahwa ia sosok yang pantas diteladani. Buat saya Agus itu gigih, ulet, pembelajar sejati. Agus pun tidak sendiri. Ia adalah satu dari sekian alumni lembaga kursus yang berhasil mengalahkan segala keterbatasan dan mengembalikan harapan. Sama seperti prinsip hidup yang Agus yakini. Ya uang itu bukan segala-galanya gitu. Ya, yang penting ada kemauan, ada ikhtiar, ada doa, itu aja. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.